Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Angelina Puspita. Saya dari kelas 37 International Management. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai pemeliharaan fasilitas dan kerusakan mesin. Tonton terus ya teman-teman. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan atau perawatan, maintenance, adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan produksi secara efektif dan efisien, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan ketetapan atau fungsional dan kualitas. Kemudian, apa sih tujuan pemeliharaan? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Tujuan pemeliharaan antara lain, yang pertama, kemampuan produksi. Dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Kedua, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin. Yang ketiga, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan tidak terganggu. Yang keempat, menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Selanjutnya, saya menjelaskan apa fungsi pemeliharaan. Menurut Ahyari, fungsi pemeliharaan ada 7 bagi berikut. 1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. 2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. 3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. 4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik. Maka, proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. 5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. 6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 7. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka selanjutnya adalah jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah plant maintenance atau perawatan yang terencana. Plant maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Pemeliharaan perencanaan ini mengacu pada rangkaian proses produksi. Plant maintenance terdiri dari 1. Preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana baik mutu, biaya maupun ketetapan waktunya. 2. Schedule maintenance atau perawatan terjadwal. Schedule maintenance adalah perawatan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentan waktu tertentu. Rentang waktu perawatan ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu atau rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. 3. Predictive maintenance atau perawatan produktif. Predictive maintenance adalah strategi perawatan di mana pelaksanaannya didasarkan kondisi mesin itu sendiri. Perawatan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance atau juga disebut monitoring dengan cara memeriksa mesin secara rutin sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta keselamatan kerja terjamin.
Yang kedua adalah unplanned maintenance atau perawatan tidak terencana. Unplanned maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak. Dalam hal ini, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan atas mesin secara tidak berencana. Unplanned maintenance terdiri dari 1. Emergency maintenance atau perawatan darurat. Emergency maintenance adalah kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. 2. Breakdown maintenance atau perawatan kerusakan. Breakdown maintenance adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika peralatan mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat atau berdasarkan prioritas. 3. Corrective maintenance atau perawatan penangkal. Corrective maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan karena adanya hasil produk atau setengah jadi maupun barang jadi tidak sesuai dengan rencana, baik mutu biaya maupun ketetapan waktunya. Misalnya, terjadi kekeliruan dalam mutu atau bentuk barang, maka perlu diamati tahap kegiatan proses produksi yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Dan selanjutnya mengenai teknik menetapkan kebijakan pemeliharaan. Teknik menetapkan kebijakan pemeliharaan dibagi menjadi 1. Simulasi. Karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan, maka simulasi komputer merupakan alat yang bagus untuk mengevaluasi dampak bagi kebijakan. Contohnya, personel operasi dapat ditambah staf melalui penentuan trade-off antara biaya penghentian mesin dan biaya penambahan tenaga kerja. 1. Expert system. Manajer operasi dapat menggunakan expert system seperti program komputer untuk membantu staf dalam mengisolasi dan memperbaiki variasi. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada inspeksi. Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala, di mana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan selalu mempunyai peralatan dan fasilitas produksi yang baik untuk menjamin kelancaran proses produksi. Yang kedua, kegiatan teknik. Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti, serta melakukan penelitian-penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Yang ketiga, kegiatan produksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu merawat, memperbaiki mesin-mesin dan peralatan. Secara fisik, melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau yang diusulkan dalam kegiatan inspeksi dan teknik, melaksanakan kegiatan servis dan pelumasan atau lubrication. Yang keempat, kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan-pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan komponen yang dibutuhkan, laporan kemajuan atau progress report tentang apa yang telah dikerjakan, waktu dilakukannya inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut, komponen yang tersedia di bagian pemeliharaan. Jadi dalam pencatat ini termasuk penyusunan planning dan scheduling, yaitu rencana kapan suatu mesin harus dicek atau diperiksa, dilumasi atau diservis dan direparasi. Yang kelima, pemeliharaan bangunan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Oke, next yaitu hubungan pemeliharaan dengan proses produksi.
Menurut Safjan Aswari tahun 2004, agar proses produksi berjalan dengan lancar, maka kegiatan pemeliharaan yang harus dijaga dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menambah jumlah peralatan dan perbaikan para pekerja bagian pemeliharaan. Dengan demikian akan didapat waktu rata-rata kerusakan dari mesin yang lebih kecil. 2. Menggunakan pemeliharaan pencegahan, karena dengan cara ini dapat mengganti suku cadang atau parts yang sudah dalam keadaan kritis sebelum rusak. Kemudian, efisiensi dalam pemeliharaan. Ada dua persoalan dalam kegiatan maintenance. 1. Persoalan teknis. Persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Yang kedua, persoalan ekonomis. Persoalan ekonomis adalah persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan supaya kegiatan maintenance yang dibutuhkan secara teknis dapat efisien. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan. Pemilihan preventive maintenance secara teknis perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran bekerjanya suatu mesin atau peralatan, tetapi secara ekonomis belum tentu yang terbaik. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan perlu memperhatikan A. Jumlah biaya yang terjadi, B. Penentuan apakah mesin atau peralatan merupakan strategic point atau critical unit. Kalau iya, maka sebaiknya diadakan preventive maintenance. Nah, itu tadi penjelasan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Thanks for attention and thanks for watching all. See you next time and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.